Kuliah pertemuan kali ini adalah pengantar studi Islam dengan tema sumber ajaran Islam. Islam sebagai agama atau sebagai pedoman kaum muslimin wal muslimat itu memiliki dasar atau sumber dalam rangka untuk mengaplikasikan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah ijtihad. Saya akan bahas satu persatu dari ketiga sumber hukum Islam ini. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri, pemimpin atau pemerintah. Jadi urutan-urutan untuk bertaat kepada siapa ya? Bagi umat muslim, bagi umat mukmin, urutan takwa, urutan taat, siapa yang harus dijadikan sebagai panutan? Itu yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika taat kepada Allah berarti taat kepada perintah-perintah atau larangan-larangan yang harus dicegah ya. Perintah-perintah yang harus dilakukan, larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Nah, semuanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Secara garis besar Al-Qur'an itu mengandung 3 pembahasan sebagaimana yang telah selalu saya sebutkan di dalam video yang sebelum ini. Ada pembahasan tauhid, syariat, dan akhlak. Nah, syariat ini adalah aturan-aturan yang mengantarkan manusia untuk bisa berbuat baik, untuk bisa menunjukkan sikap ketauhidan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dia akan memiliki karakter atau akhlak yang sempurna, akhlak yang baik atau disebut dengan insanul kamil. Yang berikutnya adalah ada hadis. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati nabiyyih. Ada 2 perkara aku tinggalkan ya. Jika kamu berpegangan pada 2 perkara itu, maka kamu tidak akan tersesat ya. Itu yang pertama adalah kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Al-Quran tadi sudah saya sebutkan, sudah saya jelaskan. Nah, yang kemudian ini hadis itu adalah bahwa hadis itu menjadi sumber hukum kedua bagi kaum muslimin wal muslimat untuk dijadikan sebagai pedoman atau pegangan di mana mereka ketika melakukan perbuatan, melakukan ucapan, melakukan apapun itu sesuai dengan apa yang sudah diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia akan tertuntun menjadi makhluk yang sesungguhnya, makhluk yang memang diciptakan sebagai seorang makhluk, atau dalam istilah itu adalah menjadi seorang manusia yang benar-benar manusia, yaitu yang hakikatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya itu adalah ada ijtihad sebagai dasar hukum yang ketiga. Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Nabi tentang ketika dihadapkan sebuah masalah, maka kamu akan menyelesaikan dengan apa wahai Mu'adz? Mu'adz menjawab, saya akan berpegangan kepada kitab Allah atau Al-Quran. Jika di Al-Quran tidak ada, maka Mu'adz menjawab, saya akan berpegangan kepada sunnatul Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya lagi, jika tidak ditemukan di dalam sunnah Nabi dan di dalam kitab Allah juga tidak ada, maka Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan akal pikiranku, atau dalam hal ini itu adalah ya berijtihad ya, berijtihad menentukan atau menjawab permasalahan umat itu sendiri. Jadi ijtihad itu nanti juga sebenarnya macam-macam ya, ada ijma, qiyas, maslahat, mursalah, uruf, dan lain sebagainya. Pada intinya garis besarnya itu adalah ijtihad. Ijtihad itu ya bisa dengan menggunakan akal, kemudian menggunakan qiyas ya, disamakan hukumnya, menggunakan maslahat, kemaslahatan, atau melihat umum pada umumnya. Secara lebih detail itu akan kami jelaskan insya Allah satu persatu macam-macam atau bentuk-bentuk ijtihad itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.